metode meyakinkan diri terhadap keinginan. Oke. Jadi ketika kamu pengen sesuatu, pengen ini, jadi hidup tuh harus ada target. Kamu gambar, katanya. Kamu tulis, kamu tempel di tembok. Itu saya lakuin, Kak. Dilakukan. Lakuin. Makanya 2016 gitu, saya lakuin itu. Saya gambar, saya umroh. Oke. Saya gambar, saya punya mobil. Ya. Saya gambar, saya jadi pembicara. Saya gambar, saya punya usaha. Saya gambar pesawat bolak-balik. Pakai pesawat nggak bayar. Udah keluar kan. 2025 saya baru ingat tentang itu semua sudah tercapai. 2019 ke Udah itu dulu, Oke. nggak lama, terus saya jualan kebab pinggir jalan. sempat jualan kebab di pinggir Sempet jalan. jualan kebab. Itu Saat 2019 kan? 2019. Posisi baru-baru menikah. Baru menikah Sama istri 2019. saya. Waduh, saya masih kuliah ini. Oke, Dan terus? kalau boleh nih buat istri Ya. saya, I love you. Selamat datang di Binetalk, Better Internet, Better Life. Ada challenge lagi nih ya, masih Betul. waktu itu akan ngajak Kang Tommy. Iya, Oke. Tommy saat itu. Saya ngobrol sama Tommy tentang UMKM. Tentang UMKM. Tentang UMKM. Karena goal saat itu adalah tempat itu yang saya ingin buat itu ada UMKM masyarakat yang berjualan. Seperti Wow. itu. Jadi memanfaatkan orang sekitar, Betul. lingkungan sekitar situ Betul. ya, untuk bisa diberdayakan Iya. ekonominya. Terus ditambah banyak orang juga, masyarakat olahraga khususnya, yang selalu ngobrol sama saya, Kang, saya teh pengen jualan, tapi nggak punya tempat gitu kan. Saya mau jualan tapi bingung market. Ya Oke. udah, saat itu saya punya opsi satu, ya udah kita bikin UMKM aja deh. Oke. Nah sekarang ada 6 UMKM yang ada di Danau Cinta, isinya warga olahan semua yang jualan. Mantap, Kayak luar gitu. biasa. Itu berawal dari situ dan sekarang ketika konsep itu konsep itu dijalankan sama teman-teman di Danau Cinta, ya sekarang pengeluaran dari manajemen itu sudah minus untuk bayar orang kayak gitu, untuk bayar karyawan. Ya ada karyawan yang sekarang bekerja ada 3 orang ya. Ya paling itu aja sih. Kalau dulu kan harus beli bahan baku ya, Ya. harus beli ayam kayak gitu kan. Karena Gitu. jualan, karena Akang dulu jualan sendiri sempat iya, ya. terus Oke. buat gajinya bingung deh mau kayak gimana. Oke, berarti sekarang jatuhnya Akang sewain. Iya, jadi sekarang kita Ya. sewakan ke masyarakat, terus minumannya manajemen yang ngelola. Oke. Gitu. Ya untungnya luar biasa. Luar biasa ya. Iya, kayak gitu. Akhirnya membantu ekonomi. Dan mereka sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya jualan jualan di ya. Danau Cinta. Masih orang yang sama. Masih orang yang sama. Luar biasa. Berarti artinya berdampak nih. Iya, berdampak dan memang terasa kemanfaatannya kayak Iya, 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 iya. gitu. Keren. Mantap. Oke, Kang. Kan katanya oke, itu berarti Danau Cinta ya, udah terbentuk berarti ya Saung Apung dan lainnya berarti dari 2023 sampai sekarang 2025 Betul. sudah ada UMKM ya yang membantu ekonomi lingkungan sekitar ya, Iya. warga Walahar itu sendiri ya. Luar biasa nih dampaknya. Nah, selain tempat yang keren banget nih, Danau Cinta itu katanya sekarang udah ada eceng gondok ya kan di sekitar Danau Cinta itu, dan ternyata nih nggak habis-habis nih inovasi Kang Dani Ubed nih, yaitu membuat eceng gondok ini menjadi biogas. Betul. Ini inovasi yang luar biasa ini, dan katanya juga dipakai sekarang sehari-hari oleh warga Enak. setempat gitu. Betul. Bahkan saya dengar sih di Danau Cintanya sendiri tuh Pakai. UMKM-nya gasnya pakai hasil dari eceng gondok. Betul. Ini keren banget ini kan. Sebenarnya- Danau Cinta udah keren nih. Eceng gondok di sekitarnya dimanfaatin. Bahwa lama eceng gondok teh jeker kok ngebak, baru teh ngebak ya kan. Cek si Kang Paris teh mah. Terus apa namanya, eceng Seluncuran gondok ya. menjadi pelampungnya gitu Iya, kan, kadang kan karena tiduran di atau ngadapang di Iya, iya. eceng gondoknya kan, tapi ini menjadi biogas nih, luar biasa. Gimana Kang, coba ceritain awalnya? Nah, pertama memang kita sudah punya inovasi UMKM untuk masyarakat. Keduanya kita melihat potensi sumber daya alam yang ada di Danau Cinta itu melimpah, terutama dari danau ya. Itu ada air yang memang tidak akan pernah surut dah. Iya, Udah iya, iya. puluhan tahun gitu kan, ratusan, Oke. udah puluhan tahun. Dan di situ juga
kita melihat ada permasalahan juga kan di danau itu. Permasalahannya itu adalah tentang eceng gondok. Nah, memang sebelumnya sudah ada pengrajin eceng gondok. Tapi kan untuk hal tersebut tidak akan bisa habis untuk dibuatkan satu item kerajinan gitu kan. Nah, disitulah saya sama teman-teman berinovasi, berpikir bagaimana caranya supaya eceng gondok ini bisa jadi sesuatu. Selain kerajinan Selain itu kerajinan ya? itu. Oh, by the way, berarti ini sebelum ke biogas jadi kerajinan dulu kan? Iya, jadi kerajinan. Kerajinan apa itu? Kerajinan eceng gondok jadinya jadi tas, jadi kursi, mantap. kayak gitu kan. Kalau mau lihat contohnya nanti ada ke Danau Cinta. Boleh nggak usah ntar kita tampilin. Ntar kalau mau beli langsung ke Danau Cinta ya. Boleh, siap. Didistribusikan kan? Iya. Dikompresi kan, dijual Iya, kan? betul, dijual. Nice, mantap. Sesuai pesanan juga. Oh, berarti tas ya? Apalagi tuh? Tas, pot, kursi, apa namanya, tempat tisu. Oh, tempat tisu. Kayak Itu gitu. dari eceng gondok. Eceng gondok. Mantap. Dan banyak juga Dan itu pengrajinnya orang sekitar juga. orang Walahar. Keren. Kita rangkul, kita kembangkan, bahkan kita bantu juga untuk difasilitasi yang namanya peralatan. Peralatannya. Mesin, Oke. peralatan jahit, Oke. semuanya gitu difasilitasi. Oke, keren. Nah, tapi saya berpikir kalau jadi itu doang kayaknya nggak akan bisa efektif. Apalagi gitu kan. nih ya, gitu kan. Apalagi ya. Nah, situ berpikir apakah eceng gondok ini bisa jadi jadi gorengan tempe jadi gorengan eceng gondok kayak gitu ya, gitu kan, yang bisa dimakan kayak gitu, seperti gorengan tempe Ya, kayak kalau gitu. jadi tempe nggak bisa kan, bukan tempe. Saya pikir nggak akan bisa kayak gitu kan. Cuman Oh, tadi saat mau itu- jadi makanan gitu ya? jadi makanan. Oke. Terus saat itu sama teman-teman jadi apa ya gitu kan ya. Nah, akhirnya lihat lihat Risetnya di internet ya. internet itu kan, riset ternyata Lemot bisa- nggak waktu itu internet lemot nggak? lemot, harus Ya. pakai binet, Ah, harus pakai binet ini. itu tuh. Dacit Maksudnya- harus pakai binet. maksudnya ke sana. wajib. Pokoknya internet binet lancar terus. Iyalah, harus nggak belesat, kata Bang Jack Haris mah. By the way, ada Bang Jack Haris nih, luar biasa nih, seorang seniman legend Karawang, mantap. Nah, disitulah ternyata pas saya lihat, wah ternyata bisa jadi jadi Oke. biogas. Jadi biogas bisa. Nah, saya diskusikan sama teman-teman, sama tim dari Pertamina juga. Ternyata ilmu masukan itu, gagasan itu diakses oleh Pertamina. Luar biasa. Harusnya senang dong, lebih senang lagi ya. Senang dah saya tuh. Ya udah Kang, kita nanti fasilitasi untuk tempatnya, untuk alatnya Alatnya ya. sampai didatangkan dari orang Bandung. Oke. Yang ahli di bidangnya. seperti Oke, itu. jadi akhirnya udah langsung Akhirnya itu dimanfaatkan. Nah, itulah awal mulanya inovasi kita. Iya. Ya sedikit-sedikit lah eceng gondoknya bisa termanfaatkan lah ya. Walaupun memang yang terjadi di Danau Cinta itu, kenapa eceng gondoknya selalu banyak itu bukan tumbuh, Bukan tumbuh. tapi datang sendiri. Jadi bahan baku kita untuk eceng gondok itu selalu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke Danau Luar Cinta biasa. tanpa harus dipinta. Dikembang biakin tapi. Tidak, Enggak. datang sendiri. Jadi Oh, enggak dikembang biakin sama Akang nih. dari danau itu nyambung dengan Sungai Citarum. Oke. Nah, Sungai Citarum itu membawa yang namanya eceng-eceng gondok. Oke. Ada pintu yang masuk ke danau, eceng gondok ini masuk sampai ke titik Danau Cinta. Ke ini ya, daratan kita, dekat daratan perbatasan. Jadi si eceng gondok tuh kalau bendungannya dibuka, si eceng ikut masuk. Saya ikut masuk. Bendungan Walir itu kalau dibuka, si eceng ikut masuk ke danau. Oke. Tapi kalau misalnya danau itu, Sungai Citarum itu bendungannya dibuka, si eceng gondok yang ada di danau itu ikut ketarik. Kita tarik. Sampai nggak ada eceng gondok. Sampai nggak ada. Sampai habis lah. Akhirnya numpuknya atau berhentinya di Itu. danau itu. Betul. Nanti kalau misalnya musim kemarau nih, pada datang lagi. Pada datang lagi. Kayak dikirim kayak gitu. Masya Allah. Kata Allah teh, eceng gondok, ayo, eceng gondok, ayo, gitu. Mau diapain kan? Ngapain gitu kan? Ya udah kita bikin. Tapi di situ kita prosesnya dicampur juga dengan kotoran hewan. Oke. Kotoran hewan, kotoran sapi sih. Agar gitu. menjadi biogas Agar itu. menjadi biogas. Jadi ada seperti beberapa inilah ya yang bisa dikawinkan eceng gondok antara eceng gondok dengan kotoran Ya. sapi itu. Ya, Dan ya, muncullah jadi gas. Sampai diangkat oleh media-media televisi. Mantap nih Kang Dani Ubed nih dari Gitu yang nggak Eceng nyangka kita. Gondok dari Naun Cinta udah collab sama udah sepanggung nih sama Cinta Laura, luar biasa banget Kang. Itu Sama gimana Didit. cerita sama Putri Tanjung? Itu. Sama siapa lagi? Sama Raditya Dika. Raditya Dika. Sampai di titik saya ngahulang, Kang. Titik ngahulang gimana? Kenapa ngahulang? Saya
anak lembur bisa satu panggung di ibu kota sama artis-artis top. Cek saya tuh ini ngimpi bukan gitu kan? Ya Allah. Yang saya nggak pernah nyangka. Sebagai speaker tuh di situ. Ternyata saya balik lagi. Oh, ini ternyata adalah sebuah ijabah doa dari 2 bidadari. Masya Allah. Yang memang doanya tidak pernah saya dengar, doanya tidak pernah saya lihat, angkatan tangannya ketika berdoa kepada langit tidak pernah saya pandang. Ternyata doa itu melangit. Ada 2 bidadari. Siapa itu, Bang? Ada ibu, ya, dan istri. Ada ibu dan istri. Nah, itu yang luar biasa. Jadi saya ingat tuh bahwa ini tidak akan lepas dari yang namanya doa-doa dari orang tua. Ini tidak akan lepas dari doa-doa istri. Jadi selagi orang tuanya ada komplit gitu ya, apalagi ya, jangan pernah kita sepelekan yang namanya doa dari orang tua. Ya. Karena kalau kita mau jadi raja, karena kalau kita mau jadi ratu, ratukan dulu orang tua, Ya. rajakan dulu orang tua. Walaupun memang kondisi kita serba pas-pasan. Ya. Minimal dengan say by hello gitu kan, dan kita mengunjungi, dipinta doanya, karena minta doa itu nggak harus berbayar orang tua. Gratis ya. Walaupun orang tua tanpa dipinta pun si doa itu akan ini selalu gitu. Yang namanya orang tua gitu kan. Disitulah Kang saya mulai merasakan yang namanya, wah ternyata benar ya, orang tua saya dulu tuh bilang bahwa kebaikan dimanapun, niat baik dimanapun, kalau kamu mau berbuat tulus untuk masyarakat atau untuk orang banyak selain keluarga, Allah akan buatkan jalannya. Itulah. Ya. Dan saya ingat juga waktu dulu kerja di yang namanya Darut Tauhid. Ilmu tauhidnya tuh seperti itulah. Gak ada yang sia-sia di sini, karena sejatinya manusia adalah khairul linas anfa'ul linas. Ya. Seperti itu. Jadi fastabiqul khairat aja, berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Betul, seperti itu. Luar biasa. Dan akhirnya ini semua udah terwujud ya. Betul. Yang Akang impikan, bahkan Akang terus bisa berinovasi nih gitu ya, terus bisa membagikan kebermanfaatan gitu ya kan, karena jujur sesuai visi Binet kan, karena Binet itu punya misi adalah punya visi, karena Binet itu punya visi memberikan manfaat bagi masyarakat melalui transformasi digital gitu. Karena memang ketika memang kita berdampak ya sangat luar biasa gitu, ketika memang kita bisa memberikan berdampak atau kebermanfaatan yang memang sangat luar biasa untuk masyarakat, itu adalah bagian dari pencapaian kita, kenikmatan kita untuk bisa untuk bisa berbagi gitu ya. Nice, luar biasa nih Kang Dani Ubed. Itu berarti itu eceng gondok ya, menjadi inovasi, menjadi biogas, dan sampai sekarang biogas itu dipakai, terus tidak hanya jadi biogas. Kita punya inovasi lagi yang namanya membran selulosa, filter air dari eceng gondok. Filter air dari eceng gondok. Itu lahir dari keresahan kita di manajemen, karena ketika kita kemarin pakai yang namanya air dari itu selalu macet kan. Bahkan kecil, bahkan tidak ada. Nah itu karena pengunjung yang mau ke toilet ya, mau buang air, bingung nggak ada air. Nah kita terpikirkan bagaimana caranya supaya si air danau ini, karena kita melihat potensi air danau sangat berlimpah ya, cuman kan kotor kan. Itu kan ada dari limbah industri masuk ke situ gitu kan. Nah, saya sama Abdul, kira-kira bisa jadi apa ya? Tahu jadi apa ya? Sebenarnya jadi ini ya filter. Gimana caranya? Diulik tuh sama kita berdua, sama teman-teman gitu kan. Ternyata itu bisa jadi filter air yang terbuat dari eceng gondok, dicampurkan dengan bahan-bahan campuran lainnya. Jadi dari apa? Air apa jadi air apa gitu? Nah sekarang tuh air danau itu sekarang jadi air konsumsi kita kan di Danau Cinta gitu. Melalui filter air eceng gondok yang 2 minggu kemarin viral. Itu udah diuji tapi maksudnya sudah bisa ada layak konsumsi. Betul. Itu sudah pH-nya 7 dan TDS-nya bagus. Dan sudah teruji seperti itu melalui membran selulosa. Dan sudah dihakikan juga. Mantap. Betul. Udah dihakikan ya. Sudah. Jadi itu inovasi yang ada di Danau Cinta seperti itu. Dan juga ada solar panel. Solar panel juga ya. Solar panel itu adalah programnya Desa Energi Berdikari yang kita tuangkan di Danau Cinta. Yang kita kemas konsepnya dalam wisata edukasi. Senin kemarin ada dari PAUD Ulil Albab Cibalongsari. Anak-anak PAUD sekitar 30 orang bersama orang tuanya, mereka studi tour ke Danau Cinta. Kata saya tuh
saya pernah ngomong ini waktu SMP, ternyata terwujud. Ya, Gitu. ya, ya. Itu yang bikin saya semakin semangat. Nah, katanya juga banyak yang ini ya, banyak yang meneliti atau Betul, dari kampus. dari kampus ya Kan banyak saya ya. juga bingung ini kan, kok sampai di titik seperti ini gitu kan. Luar biasa. Ada dari UI, Dari UI ada ya. Unsika UBP itu udah langganan ya. Mhm. Unsika UBP, terus dari UIN Wali Songo Semarang, gitu Wow, kan. Dari oke. Cirebon. Wow. Bahkan yang paling wow-nya itu Dr. Sandi Ali Rahman yang ngambil S2 di Unpad itu di Daci juga. Di Daci, Danau Cinta ya. gitu kan. Wah, gila nih nyampe kayak gini kan gitu. Mantap. Sampai setiap Luar bulan biasa. tuh ada aja wartawan yang liput Ya, kayak ya. gitu. Sampai kemarin ada di beberapa inilah Ya, TV ya, nasional ya. Ya, ya. Nah, itu kan luar biasa kan. Ya, ya, ya. Jadi semakin semangat. Makanya saya sama teman-teman di Danau Cinta itu saya selalu nekenin sama teman-teman itu buat tidak punya yang namanya ambisi pengen kaya di Danau Cinta. Oke. Jangan pernah ada pikiran atau ambisi pengen kaya di Danau Cinta. Itu nggak akan bisa. Cukup ambisi yang wajib ada dalam diri kita di Danau Cinta ini cukup ingin bahagia. Ingin bahagia. Ingin bahagia. Bahagia ketika melihat Danau Cinta rame. Bahagia ketika melihat tenan UMKM yang jualannya pada laku, pada rame. Ya. Bahagia ketika melihat tukang parkir motor yang dititipinnya itu ya banyak, terus mereka punya untung banyak, harus bahagia. Ya. Karena kebahagiaan itu akan membeli kekayaan, tapi kekayaan tidak akan membeli kebahagiaan. Ya, ya, ya. Nanti akan kebuka nih pintu-pintu rezeki selain di Danau Cinta. Ya. Sekarang terbukti. Sekarang terbukti. Saya dengan usaha saya, Tommy dengan usaha Tommy, Rizky dengan usaha Rizky, Abdul dengan usaha Abdul sekarang, Gary dengan usahanya Gary. Jadi semuanya udah punya masing-masing. Ya. Berkah dari konsistennya itu. Luar biasa. Seperti Itu luar biasa juga ya, tim ya. Tim itu juga sangat luar biasa Betul. ya. Artinya keharmonisan, terus Betul. satu frekuensi. Betul. Itu gimana Makanya- cara ngebangunnya, Kang? Makanya Kan biasanya kalau banyak kepala ribet, itu. asumsinya kan gitu Betul. kebanyakan. Makanya pas kemarin ESG Now Award 2025 yang saya jadi pemenang satu Indonesia mewakili Pertamina Persero, yang hadiahnya, piagamnya, pialanya diberikan oleh Pak Menteri Zulkifli Hasan, Luar biasa. saya sampai bengong. Ah, saya kok bisa sampai detik ini gitu kan. Makanya aktivitas saya selalu saya post di Instagram saya. Mantap. Kayak gitu sebagai buat kenang-kenangan kayak gitu kan. Iya. Jadi ketika saya Dan nanti personal branding ya? Nah, ya personal branding. Jadi minimal ketika nanti saya tidak ada usia, ada salah satu media sosial saya yang inilah kebaikan yang pernah saya lakukan. Situ apa namanya? Sampai orang dari Surveyor Indonesia bilang kayak gini, Kang, yang jadi salah satu kandidat untuk jadi pemenangnya itu adalah Gen Z bisa sustainable merangkul kelompok sampai 5 tahun. Karena yang kita riset itu membuat kelompok lebih dari 3 tahun itu sangat susah. Kuncinya satu sih, harus saling memahami. Jangan keras kepala. Ketika yang 3 keras kepala, yang 2 biasa aja, saya sebagai penengah harus menyatukan itu semua. Itulah kuncinya. Walaupun memang saat itu ya namanya laki-laki ya, beda paham gitu kan, beda sedikit, sampai gebrak-gebrak meja, sampai tunjuk-tunjukkan itu hanya biasa. Cuman kan dinamika itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita untuk tetap bareng-bareng berganding tangan. Apa yang kita mulai, apa yang kita sudah jalankan, apa yang sudah kita sekarang dititipkan kepada kita, itu harus kita jaga bareng-bareng. Karena akan yang melanjutkan perjuangan ini adalah anak-anak kita. Sekarang Tommy sudah punya anak, Abdul belum gitu kan, Rizky sudah punya anak, saya punya anak. Nah 3 orang ini yang akan jadi ini. Nanti ditambah anaknya Abdul, anaknya Rizky, anaknya Gary kayak gitu kan. Anak-anak kita ini warisan anak-anak kita. Oke, Kang. Barusan saya mau nanya, tantangan terbesar apa yang Kang alami dari perjalanan karir Kang sampai kayak misal sampai membangun Danau Cinta hingga inovasi yang sekarang udah ada nih. Apa tantangan terbesarnya, Kang, selama ini? Selain tadi ya, selain membangun tim ya. Mungkin tantangan sebelumnya itu, sebelum sekarang seperti Danau Cinta yang sekarang, awal-awal banyak yang meremehkan. Oke. Awal-awal banyak yang hanya melihat satu mata saja seperti itu kan. Banyak yang juga mencibir.
arek nanaonan kayak gituan. Mending gawe di PT bahasanya tuh. Saya sih Maksudnya gitu ya. Iya, iya. Capek-capek gitu kan. Iya. Nah, itu ada beberapa orang lah yang memang menjadi. Tapi saya semakin semangat kan ketika seperti itu kan. Oh, nanti lihat aja siapa yang akan jadi pemenangnya gitu kan. Karena saya punya keyakinan yang kuat kayak gitu. Ya. Terus dari keluarga juga sempat kayak udahlah, kalau capek mah janganlah gitu kan. Kalau tidak ada artinya. Tapi saya yakinkan keluarga dan juga beberapa stakeholder yang memang saat itu belum jalan bareng. Cuman sekarang itu di mana fasenya tantangan-tantangan itu sudah kita lewatkan. Ya. Ternyata ya kita bisa kalau kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya. Kayak gitu. Oke, itu ya. Dan tapi alhamdulillah sekarang sudah terbukti ya Kang. Betul. Sudah Akang udah bisa membuktikan gitu ya. Oke. Nah, sebagai anak muda Karawang Kang, respon masyarakat dan keluarga pertama kali Kang Dani bikin Danau Cinta apa? Support kah atau gimana? Kalau Dari sisi keluarga. Kalau keluarga awalnya memang meragukan. Oh, gitu. Tapi selalu mensupport. Selalu support. Ya, Oke. alhamdulillah selalu support. Oke. Terus berhasil kalau dari pemerintahan ya. Kalau dari pemerintahan alhamdulillah sih kalau awal-awal memang belum terlihat ya. Jadi belum terasa supportnya ke kita. Kalau sekarang luar biasa. Supportnya buat kita luar biasa. Dari administrasi kita dipermudah, dari dorongan-dorongan dari kepala desa pun sangat mudah, gitu kan, sangat luar biasa. Terus dari dinas-dinas di Kabupaten Karawang ya, terutama dinas pariwisata, DLH dan lain-lain, itu sangat luar biasa sekali. Support banget buat Danau Cinta. Mantap. Oke, kalau bicara soal Akang tadi Danau Cinta itu kan yang yang bagus-bagusnya lah ya. Danau Cinta sebagai wisata yang sangat menarik di Karawang gitu ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Akang mensosialisasikan atau memasarkan gitu ya si Danau Cinta ini. Itu kan program udah bagus, ide udah bagus, inovasi udah bagus. Gimana caranya masyarakat Karawang tuh kalau ada Danau Cinta? Gimana cara strategi marketingnya Akang lah? Saat itu memang marketingnya itu kita berlima. Sulit banget buat kayak bikin punya ide, gagasan buat promosi kayak gitu. Dengan diawali bikin akun media sosial, TikTok dan juga Instagram. Nah, di situ marketing pertama kali itu ada 5. Saya, Abdul, semuanya itu ya. Gitu, itu marketingnya. Foundernya. Iya, kita kembangkan lewat media sosial, lewat konten-konten kayak gitu ya. Sampai di mana 2023 itu jembatan Baru Walahar diresmikan. Akses jalan semakin bagus ke Danau Cinta. Kita promosikan juga jembatannya, ternyata tuh viral. Viralnya masih viral skala inilah ya. Dan banyak orang yang datang. Kita ramekan gitu kan. Sampai di titik ada yang namanya influencer ya, datang ke Danau Cinta bikin konten tembus di 30,5 juta viewer. Mantap. Sampai ratusan ribu komentar yang ngebaginya sampai ratusan ribu ya. Itu luar biasa. Nah, di situ mulai boomnya tuh. Nah, dulu marketingnya berlima. Itu tapi organik apa gimana? Apa diundang nggak apa gimana? Tidak, bahkan kita pun tidak tahu sudah viral. Kalau tahu mah pasti kita gratisin gitu kan. Iya. Dibayar deh. Tidak dibayar. Oh enggak, maksudnya dia datang sendiri makan bayar minum bayar. Bayar sendiri. Dan saya tidak tahu kalau dia datang. Ya mungkin dia juga aware karena konten-konten Akang mungkin ya tentang jembatan dan lain-lain. Nah, setelah itu 5 orang marketing itu sekarang marketingnya jadi banyak kan. Marketing kita itu kurang lebih per bulannya ada sekitar 500 sampai 1000 marketing. Mantap. Lebih dari 1000 marketing juga sih. Maksudnya itu gimana Kang? Karena pengunjung yang datang ke Danau Cinta itu adalah marketing kita sekarang. Bikin status TikTok, dia, bikin konten. Iya, teman saya by the way juga sering ke sana bikin konten di sana tuh si Esa. Itu sering ke sana bikin konten. Lagi jadi rame kan, jadi gimana nih? Strategi marketing kita. Mantap. Sampai kemarin ada artis nasional juga yang datang, salah satu vokalis band Mas Rian Demasif datang ke Danau Cinta. Kang, Kang kan udah banyak nih pencapaian nih. Yang paling membanggakan buat Akang tuh sebenarnya apa sih?
yang paling membanggakan bagi saya adalah ketika melihat senyum kebahagiaan di tempat perjuangan saya. Itu yang bikin saya melo. Itu yang bikin saya nangis ketika wah rame ya, wah laku ya mereka jualan, terus mereka tersenyum kan, yang kita bantu itu. Saya lihat aja di rooftop lantai 2, ternyata ini yang namanya kebahagiaan itu. Makanya pesan saya ke teman-teman, cukup nyari bahagia di sini. Nanti akan semuanya kebeli. Situ kan, itu kebahagiaan yang luar biasa, tidak pernah terukur nilainya dengan apapun. Nah, Akang tadi sempat spill bahwa ada sosok bidadari ya. Ini sangat menarik sih. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan sama Akang sekarang ke dua bidadari tersebut? Silahkan Kang. Saya tipikal anak yang paling gampang menangis kalau membahas tentang ibu, orang tua ya. Saya tipikal orang yang sebenarnya kalau ditanya-tanya tentang orang tua, saya paling nggak bisa. Karena memang masa-masa yang saya lakukan itu, perjalanan hidup dengan orang tua itu kebanyakannya pas-pasan lah. Dan itu ketika melihat perjuangan orang tua itu luar biasa kan. Ya mulai dari tidak punya uang, terus tidak punya beras, itu dilalui dengan orang tua. Itu jadi faktor utama keberhasilan saya adalah orang tua. Iya. Dan buat orang tua, kalau saya manggilnya Mi ya, Mi sama bapak, mudah-mudahan terus sehat, diberikan umur yang panjang, sehingga mampu bisa menyaksikan anak-anaknya bisa membahagiakan lah. Dan juga harapan saya, cita-cita saya sih ingin memberangkatkan orang tua saya ke tanah suci Mekah. Amin. Seperti itu. Dan juga ada istri saya. Istri Saya yang memang sudah mau 6 tahun mendampingi saya, 6 tahun lebih mungkin ya, saya lupa. Itu sosok orang yang paling sabar. Yang paling sabar, yang paling mau nerima, yang paling tidak pernah banyak menuntut, harus ini harus itu, tidak. Dia selalu tetap sabar dan mendoakan suaminya sehingga bisa sukses. Pernah kita mau makan, beras nggak ada, tinggal nasi sepiring, gas nggak ada, gas mah ada satu, galon nggak ada gitu kan, tinggal satu gelas. Kita mau makan sama telur tinggal satu. Listrik bunyi. Listrik bunyi saat itu bener. telur satu-satunya itu malah pecah kan. Telur satu-satunya malah pecah. Iya. Wah, istri saya yang paling sabar. Udah nggak apa-apa, masih bisa dimasak sedikit-sedikit. Itulah. Sempat ada di titik itu Mas. Sempat ada di titik itu. Sampai di titik sekarang seperti inilah, udah membaik lah semuanya gitu ya. Ya tetap itu berkah dari supportnya istri saya. Pokoknya buat my wife, sehat selalu, terus doakan suamimu, apapun yang terjadi doakan terus, itu yang terbaik. Seperti itu. Kang dari UB. Mantap, Kang. Next nih apa nih harapan, visi besar ke depan, kira-kira apa nih? Atau ada inovasi dari Danau Cinta apa nih? Boleh di-spill Kang. Kedepannya harapannya Danau Cinta mudah-mudahan jadi sentral edukasi, tempat orang atau pelajar, mahasiswa, masyarakat belajar tentang hal yang bisa diedukasikan di Danau Cinta, seperti energi baru terbarukan yang ada di Walahar seperti itu, dan juga belajar pengenalan tentang sejarah Bendung Walahar. Kedepannya orang-orang atau lembaga-lembaga sekolah yang ada di Karawang, harapan saya kedepannya tidak ada outing kelas keluar kota. Cukup di daerah Karawang saja. Karena banyak, selain Danau Cinta ada apa, museum sejarah, Rumah Soekarno dan lain-lain. Cukup kembangkan yang ada di Karawang, potensikan yang ada di Karawang, edukasinya di Karawang, biar ekonomi di Karawang UMKM-nya berjalan seperti itu. Tidak harus keluar kota. Banyak kok di Karawang yang potensial bisa dikembangkan. Jadi sumber daya penelitian edukasi. Dan literasi digitalnya pun mesti dikembangkan lagi ya Kang ya.
mesti dikuatkan lagi ya. Semoga ini juga menjadi salah satu cara kita ya sebagai anak muda, terutama juga saya mewakili Binet untuk bisa terus memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama dalam di era digital ini gitu ya. Makanya pakai Binet. Pokoknya pakai Binet. Karena Binet ini juga internet service provider asli Karawang kan. Foundernya orang Karawang ya, kantor pusatnya di Karawang, yang punya visi untuk memberikan memberikan manfaat gitu ya. Kita tanpa FUP, Binet ini tanpa FUV, jadi nggak ada batasan kuota kan. CS-nya, kalau orang bilangnya CS, kalau di Binet Customer Relation itu 24/7 gitu ya. Dan ini tanpa batasan kuota, jadi sangat cocok banget untuk kebutuhan keluarga Karawang. Makanya pakai Binet. Karena Binet better internet, better life. Internet yang lebih baik akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan kalau kita lagi lagi kerja atau bahkan lagi aktivitas scroll sosmed, kalau tongboro gawe gitu ya, scroll sosmed kalau gangguan internet kan sebal juga ya. Betul. Mumet gitu ya. Makanya internet yang lebih baik akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Nice. Oke, Kang. Terakhir, banyak anak muda yang pengen berinovasi tapi mungkin ragu. Apa kira-kira nasihat Akang nih untuk warga Karawang terutama Gen Z? Nah, hal itu yang memang agak sulit, bukan sulit ya, yang memang belum terpecahkan di Karawang. Banyak anak-anak muda potensial di Karawang yang punya potensi, tapi mereka bingung mengaplikasikannya kemana. Ya. Di Karawang ada Ekrab, ya. Nice. Lalu Mantap. ada 17 subsektor yang di situ. Ya. Ada Bang Jack juga di situ. Mantap. Masuk di seni ini ya, lukis ya gitu kan. Ya. Karena di 17 subsektor itu di Ekrab itu menampung semua. Nah, teman-teman yang punya bakat, ide, gagasan ataupun tentang hal yang bisa dikembangkan, inovasi masuk ke Ekrab. Ya. Seperti itu. Kalau mau belajar tentang edukasi tentang EBT, bisa ke Danau Cinta. Mantap. Saya gratiskan. Bahkan Nah. saya kasih kopi. Nah, mantap. Luar biasa. Jadi jangan ragu itu ya. Jangan ragu. Luar biasa. Kalau yang pengen kepoin Danau Cinta, boleh ke Instagramnya aja langsung ya Kang ya. Boleh. Tinggal Boleh. follow Instagramnya Daci Kulineri. Daci Kulineri Iya, Daci Kulineri. Kalau Instagram saya boleh kan? Boleh. Kalau pengen yang nanya-nanya, ya kan Binet Lover langsung boleh tentang Kang Dani Ubed Ya, gitu ya. kalau Kemana nih? Instagram saya follow aja di @daniubed. DANIEUBED. Nah, itu dia. Kang terakhir Siap. 3 kata untuk Binet. Luar biasa, bermanfaat. Lanjutkan. Kang Dani Ubed, atur nuhun pisan Siap, sudah sama-sama. mampir ke Binet Talk, dan buat Binet Lovers dan warga Karawang juga dimanapun berada boleh komen di bawah siapa lagi guestar yang akan diundang di episode berikutnya ya. Jangan lupa share karena ini episode luar biasa banget, memberikan manfaat. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil ya untuk dijadikan bekal untuk Binet Lovers dimanapun berada ya. Share ke keluarga, teman, dan jangan lupa juga subscribe yang pasti. Terima kasih banyak. Saya Ali Depeng dan Kang Dani Ubed pamit undur diri. Ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang.